Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Dengan jamaah Isya, semoga kita dilimpahkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga kita istiqamah tetap lurus melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya orang yang mengaku beriman kepada Allah. Jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin kembali mengulang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 9 amal yang bisa mendatangkan kemuliaan. Engka asira amala sifat malabbi napun naiye sewai tomata peripong Allah Ta'ala hari jamin ripong Allah Ta'ala keuntungan, kebahagiaan baik di dunia, lebih-lebih kebahagiaan yang abadi nanti di hari kemudian kelak insya Allah. Dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, tuba liman syagalahu aibuhu an yubin nas. Sungguh bahagialah, kata tuba itu bahagia, untung ya orang-orang yang senantiasa berusaha mencari kekurangannya sebelum dia melangkah mencari kekurangan orang lain. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam maka set di alat birna, set dia toma tepe nareko riwatu tanah lolonganna nasapana kekurangan na tolenge lebih rioloi na pare sarena kekuranganna. Nareko narasa makreidi rufate dek gaga set di rufatau dek gaga maupun naik retang maupun naik kesempurnaan pasti ada kekurangan, ada celaan, ada hal-hal yang tidak sempurna. Jadi konaita ni nasadari ni alena makre dek na tu naita na launa nasapa asacan na fadan na tahu. Wa alena lebih mega. Ya kia mega to nasel rupa tahu. Sementara kekurangan asaca na dek na jampang na ita. Sementara tau lagi baik tu na ita to. Kumakuro betan na napuang pesiwa itu mengaku to matepe iya narorende amalak makpero solani ke apalatta. Maka di dalam hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, ya, salah satu di antara yang meruntuhkan amal kebaikan seseorang al-istighal biubil khalq. Sittatu tahbitu asya, nepastal nasemak kasolang yareka mak, ya. Yang rutun-rutungi yang naritu amalata salah satu di antaranya istighal biubil khalq. Karena nasa sewe tahu sibuk sapake asacanna padanna rupa tahu. Jadi kona runtun ni kekuranganna iya narubatana denek nasyarita malebang. Apalagi dari kode nama kuat. Jadi mencaji fitnah ni, mencaji ghibah ni, mencaji itulah yang menghapuskan meruntuhkan nilai ibadah yang kita lakukan. Ya kiana senabita ko na pare samiri orang kekurangan na sacana tentu tu dek na tu na sampai tu na sapa narekomelo di sapa kurang tak termakai gana ya barangkali to wedoi di jelo lebih mega iri
lawe dia tak pak jeloe na iya atau dijeloe. Nah, jadi orang yang menyadari seperti itu sehingga dia menghentikan kegiatan-kegiatan seperti itu, berarti itu satu keuntungan bagi mereka nasabah dek natu nasolangi apalan. Nah, jadi sifat utama melebih sudah punya sih dia tahu. Yang kedua, tuba liman anfaqa malan iktasabahu min ghairi ma'siyah. Sungguh bahagialah orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan yang didai oleh Allah dari hasil yang bukan maksiat. Betulnya amau ke paset dia rupa tahu ko direngi dari rifong Allah Ta'ala ia rodalle na puna utana na punaya dalle halala turut pusatna. Nah, tidak dicampuri ada sesuatu hal yang sifatnya kecurangan, kedustaan, atau sumpah-sumpah palsu yang terkadang menginginkan untuk mengambil harta orang lain. Tetapi nasihat Nabi ia direngi dari pengalat Allah boleh di usaha mafacinna. Nah napa, na balancai, na fastui, na korbankangi, na gunakangi lalu gaur na patujui adega papure bertanah manfaat bayar watakalena makutoka daripada narupa tahu lebih-lebih bertanah dendek tambai ke amal mayasen. Jadi ya itu termasuk keuntungan. Sebab kadang-kadang ada orang temaka di talomona pastui warang parana pada apolengenna boleh adu dihanarangi jadi dek na tanggul-tanggul bertanda mak biriangi na sabab magai tanya atoi di adu namo tahu jadi nikah Nabi tu kadang kong kasih ditahu dia rendal di bunga Allah Ta'ala harta yang berlimpah mega. Nah, sehingga dia bisa menyalurkan kepada hal-hal yang baik kepentingan dialenya, kepentingan di badan narupa tahu makuto pada bila-bila bertanda dendek pakatan di alat biran agamai. Karena agama itu butuh harta, butuh pengorbanan. Temannya kalau umpamanya masalah peperangan dan sebagainya. Jadi harus dia membuka. Kalau kau tahu dia rendale di pengan Allah Ta'ala, nah ia roda lekna, na fatujui, dia na sia-siakan ni, dia na pakai berpura-pura, dia na pakai madosa, dia na pakai untuk menumbuh kembangkan perbuatan maksiat yang merajalela di tengah-tengah umat. Kan ada orang yang diberikan harta seperti itu. Betana ia na ronas tabari na fere maruah dia sengai pelanggaran dosa maksiat di falangana sebab toreregi dari Allah Ta'ala yang membiayai, yang mengongkosi, yang mengutana, yang berkorban habis-habisan untuk menumbuhkan hal yang seperti itu. Sehingga apa yang terjadi adalah harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjadi tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian seterusnya satu keberuntungan lagi yang dijanjikan oleh Nabi. Wahalit ahlu zilli wal maskanati. Kita dituntut saya di bertanah sipa malebbi. Narekodule bertanah masahaba pakasingi hubungata lauri sesena to kasiasie. To madodonge bertanah dendre atu-atuunna. Yarega termasuk orang-orang yang rendah. Baik bertanah dendre dari segi kedudukan, orang pada segalanya, ilmu dan sebagainya. Tetapi dia berusaha untuk istilahnya dia merakyat. Dia selalu memperbaiki hubungannya terhadap orang-orang yang rendah, orang-orang yang miskin. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi mengatakan innama tunsaruna wa turzakuna bi du'afaikum. Majepu ya ronasat tosuge nasugi nasaba gara-gara bantuanna yang hari itu to kasiasie. Contoh saja, jadi bertanah orang yang kaya membangun rumah yang bertingkat-tingkat. Hingga kira-kira bertanah hingga bertanah dende macam puru. Hingga masuk ke batu. Hingga makai. Itu tentu orang-orang yang miskin, orang yang butuh. Nah, jadi orang-orang kaya itu kaya dengan kekayaan yang dia miliki adalah karena berkat bantuan ya oleh orang-orang yang orang miskin dan orang-orang yang lemah. Jadi makanya pengalaman Nabi kong kana setahu direndale di Allah Ta'ala
nasi ni kamu tu na variati yang hari tu koromai to kasih asyik berarti sedin itu tahun drama apa di sesena. Sedin bertanda jalan-jalan kebaikan yang bisa mengantarkan dia untuk mendapatkan kenikmatan syurga nanti di akhirat. Kemudian seterusnya, wajalis ahlul ilmi wal fikih. Berbahagia pula orang yang berusaha, bertanda orang-orang yang senantiasa duduk bersama orang-orang yang punya ilmu dan ilmu tentang hikmah, ilmu yang sangat mendalam tentang agama. Jadi maksud ilmu adalah pengetahuan agama, ya, pengetahuan yang sangat mendalam tentang ajaran Islam. Makanya Nabi kata, "Saya dia lebiran, kau tahu engkau nafas tadi kesempatan natu-datu yang ya dalam majelis tali yang diadakan oleh orang-orang yang berilmu, ya. Jadi wajalis engkai tu dan sibau engkai fat disengena sibau engkai bertanda faham ngalamun dari agamai. Kenapa? Karena orang-orang itu akan mendapatkan cahaya daripada ilmu orang-orang yang punya ilmu dan hikmah bagi orang yang punya al-hikmah. Dan Nabi mengatakan, Nabi sallallahu dalam hadis yang lain, "Alaika bi mujalasatil ulama." Hendaklah kamu senantiasa duduk bersama ulama. Tudah lalu ke si bawah tu acai. Ya. Fa innal qalba la muhya bi nuril hikmah. Naya sebut naya punar nasem hati mate, hati yang keras, hati yang mendongkel, hati yang tidak beriman, yang ya. Jadi hati yang tidak, yang kurang bersyukur, kurang taat, itu akan hidup dengan cahaya daripada orang-orang yang berilmu, pengetahuan orang yang berilmu. Betana kama yuhil kama sebagaimana hidupnya al-ardal maitata biwabilil matari. Papalatoi naten tuona tanamate natabak engkanna turun bosie. Maksudnya kongka kita sesitu tudanan betana tu acai. Seperti majelis tali, seperti apa yang kita lakukan seperti ini termasuklah. Ya, sebab tudang untuk saling mengingatkan, saling mengajar, memudarasah tentang agama, saling memberi pemahaman tentang agama. Maka hati itu akan hidup, akan bangkit bersemangat untuk melakukan kebaikan. Karena cahaya ilmu yang disampaikan oleh orang-orang ulama, ya, kata-kata hikmah yang disampaikan oleh ulama, ataukah ayat-ayat Allah yang menjadi nasihat bagi yang disampaikan oleh ulama dan hadis-hadis Nabi, itu akan menghidupkan hati yang mati. Sebagaimana hidupnya kata Rasulullah, tanah mate tanah marakoi, ya, tanah marakoi. Oleh timue maraku mata tanai, ya. Ni akia sisena boleh bosie, mafesa ni sahabat ni natu mana tanah-tanah, sehingga tanah yang keras itu bisa menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Makoro dende akale barakanna taungkai tuda siwa tu acai bisarangan dan biasa nasihat agama. Makanya itu Nabi jangan sia-siakan. Makanya di dalam hadis la ilaha dikatakan, "Idza maratum bi riyadil jannah fartau." Nah, kalau lalu ko di tanah dendek di darat-darat nasu lepas lalu ko. Para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, mari dan kada darat-darat nanti tania apa surga, tania apa akhirat." Ya. Maka aku dia darat-darat surga, majali sulil mi onron na tarima fat di sengeng agama. Onron na betana lolong pat di sengeng tuntunan atau yang menjadi nasabari nalete famasena pungatal hidayana pungatal dengan majelis taklim. Maka Nabi katakan, kong kamu ajak lalu musalaiki. Tapi kenyataan ini di sana masalahnya maka kowe nasalai ha. Ya. Tengka pengajar buat makdum nagatil laut. Padahal kena bitai ton jeka ko lagi namo mukti lepak ko. Sebab engkau tu kurumai bertanda-tanda, di kumat tanda-tanda, engkau bertanda-tanda, ia bertanda pengajar atau baca, barat tanda-tanda, tumbuh tanaman-tanaman,
yang mau ditanam pada dalam jiwa seseorang. Ya, jadi koi robetana dendre atinna set dia tahu buka ke malesing tanam magat tuoi tanan tanange ulama itu acai di dalam atita. Paompo ni betana dendre ya kesungguhan atau netono melok pogau ke kebang kena surok pengalatara. Kemudian tuba. Nah, Nabi lagi tuba liman zakat. Bahagialah orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Wa hasunat halika tahu dan memperbaiki budi pekertinya. Wa tabat sarir dan senantiasa berbaik kepada keluarga-keluarganya. Gimana kita? Jadi itu ada bireng keberuntungan dia tahu nareko sini engke betana na usahakan na facing yatinna. Beko ka cara na facing hati. Nade narita. Engka se diwatu na kutana. Sedih sahabat, wahai Rasulullah. Innal qalba yajdau kama yadaul hadid. Sesungguhnya hati itu katanya berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Ia rona tengate taireng. Ya malotong nasaba tairenna paparato tairenna besi. Tapi kita wahai Rasulullah kita tahu kalau besi yang berkarat ke sistem bertanda feko cara nano dia digosoi, diamplas ki, ya, diasai, mapute ni. Masyarakat ni milo ni tapi feko atosi kuatir berkara feko atosi sarana. Elo kiri diamplas nasa amplas nadek narita. Elo kiri asa nasa babatu ajak nama kala diasa batu. Monro ni batu bertanda tak tirale bertanda nasawari tena malasa. Jadi bagaimana caranya membersihkan hati? Wa majalahu ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan hati ya Rasulullah? Nabi mengatakan, ya dzikrul mati, tilawatul Quran wa dzikrul mati. Banyak membaca Quran. Banyak bahasa Quran na pengalata. Iya tu bertanda mancaji falollo, mancaji bertanda fak bisa hati. Kesini dibahas Quran na pengalata. Nah, utamanya di bulan suci Ramadan ini. Semakin dibaca itu ayat semakin terasa. Ya nikmatnya ya Rabbatana ayat dari peribahasa. Ya akan menghapus dosa-dosa, akan menghilangkan kekaratan yang ada di dalam hati. Yang kedua banyak mengingat mati. Ingerang yang mati ini, ingerang yang mati insyaallah. Kata usaha untuk kurangi ke atas salat tak dosa-dosa tak. Engkau tu bertanda usaha untuk tambah deset tak nasabah. Aga bertanda diti nari mate det nanti te barang-barang det nanti natu doi ayo amal marece manibawa amal asal yang kefarifu. Ya, jadi kita harus berusaha mensucikan diri hati kita dengan membaca Quran dan banyak-banyak mengingat mati. Kemudian seterusnya watabat wasunat halikat kita dituntut supaya senantiasa memperbaiki budi pekerti ampi-ampi ada pangkaukeun ya sehubungan tadi pada tarufato kita harus senantiasa tanamkan rasa cinta kasih sayang ucapan yang lemah lembut dan saling menyayangi. Ya bertanda dede wadi mancai laleng na wadi bertanda makasin dan sengi akhlak ampi-ampi nasabak menentukan sekali ya. Akhlak yang paling menentu, yang paling penting yang dimiliki oleh seseorang adalah rasa malu, sifat tanda malu, sifat siri. Siri yang narawat tanda ampi-ampi kami nang penting yang punai sedia temat. Nah sama kena bita al-iman wal hayau kurnau jami'a. Ia rende ampi-ampi tanda rasa malu dan iman itu ibarat satu pasang. Faizara fal ahar nare kotaraka isedi tasaka mani. Mafirek matande sirita sedi tahu tafir matande itu tepat dari pengalat Allah. Matande tepat dari pengalat Allah, matande itu sirita dari pengalat Allah. Ya itulah sifat malu dan itulah merupakan budi pekerti yang penting sekali dimiliki setiap orang. Bahkan dalam hadis dikatakan ya rendek tepe barak teranjang. Tapi pakaiannya adalah akhlak dia mulia. Ya Rabbatana ini wata kaleta dia barat dia gaga. Dia kami kelebihanna.
Tapi apa yang menentukan di sini adalah budi pekerti ampi-ampina, sifat-sifat. Itu maka dawai. Budi teroyano de tu tanamaga ni kihan kestipari ampi-ampina. Tawadu, malam adanna, ya, terpesona kita mendengarkan dan sebagainya, itu termasuk. Padahal dia ada manusia biasa, tapi karena akhlaknya yang menonjol maka tersebut maka disebut namanya adalah orang-orang yang baik. Itu sangat menentukan sekali. Kemudian watabat sariratahu. Kita juga dituntut supaya senantiasa berbuat baik kepada keluarga-keluarga kita, suami, istri, anak dan sebagainya. Kita harus senantiasa mengadakan hubungan yang baik supaya terjadilah rasa kedamaian, ketentraman di dalam rumah tangga kita. Tentu tidak bisa terjadi kalau tidak ada rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tertanam dalam jiwa kita masing-masing. Kemudian seterusnya wa azala lin nasi syarra. Satu bentuk kebahagiaan kalau dia mampu meninggalkan semua perbuatan maksiat. Apalagi masa-masa sekarang ini di mana suasana maksiat luar biasa. Narkoba di mana-mana, perbuatan zina di mana-mana, bahkan judi dan sebagainya. Tapi kalau dia mampu menjaga diri dari semua hal-hal yang sifatnya kedurhakaan, dosa, maksiat, berarti itulah merupakan satu tanda kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang. Jadi amal fakat tunapunai narekonolemu anjagai kalena boleh korban di sini kau majai. Kemudian seterusnya tuba liman anfaqa fadla min malihi. Dia lebih kalau dia mampu menginfakkan kelebihan hartanya. Maka Nabi tak pasewai tahu korirengi dari pengelola lebih dia lebih na balancer agamai. Dia balancer urusan agamai. Na bantu itu kasih asie. Na bantu anak yatim piatu. Dia membantu lembaga pendidikan supaya maju dan sebagainya. Ya itu kan. Dia mau ke torengi dari pengelola kelebihan dale nak bereangi isa dan lebih na dale. Kemudian tuba liman amsakal qaum qaula min fadhihi. Sungguh bahagia juga orang yang menahan kelebihan ucapannya. Jadi to mau kena rekodel tangi lebih nadai. Sabar bertana, agak biasa naum pada sangai susah. Biasa bertana apa ngana sahabat terlebih kedai wah lebih dia ada ya anu. Merasa sedih pinadi Pak. Taliwat dingkalina batena mapau arok. Maka Nabi saya di tahu mau berko koyar saya di tahu nulema mapau si 77 ton na fawe. Ya ton na berdenge pavole dese manfaat. Aja na lebih keadaan ya. Nah surumi ti Nabi tamega lebih adanya na kaya zikir, dakwah, nasihat, menasihati, Quran, membaca Quran. Oke. Itu namanya aku berkurang aku betanal ada sembarangan ada sia-sia kira kita patu kong katau ya naritu di tanda dende terana tahangi lebih adanna nah sahabat lebih adai bahasa makasolan bertanda di padat taruh patau ya tona ya bahasa masabari nama rutun papi deseta nah solani papi deseta di padatau nah sahabat lebih adatta di padat taruh patau. Ya na si hari-hari Nabi tadi makada aniga dendek kusi pai puan pi asarai fasal insyaallah dia jami ripongan la taala lolong lebiran di baru bir keuntungan mau kelino dengan itu mau di akhirat. Itulah menjadi harapan kita semua utamanya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa dengan amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini kita akan mendapatkan tuba keberuntungan yang akan membawa dan memasukkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menantikan kehadiran kita insyaallah. Maka sirul jala sifaring mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua dan mudah-mudahan menjadi jalan untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.